Chemi lovers, coba tebak 0,1 molar larutan garam dan 0,1 molar larutan gula? Mana dari dua larutan ini yang memiliki titik beku yang lebih rendah? Jawabnya, simak penjelasannya di video berikut ini. Jangan di-skip ya. Begini penjelasannya. Walaupun kedua larutan memiliki molalitas yang sama, yaitu 0,1 molar, tetapi keduanya memiliki sifat yang berbeda. Larutan gula adalah larutan non-elektrolit, sedang larutan garam adalah larutan elektrolit. Apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemampuan menghantarkan listrik ini disebabkan oleh adanya partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion dalam larutan tersebut. Ion-ion ini terbentuk ketika zat terlarut melepaskan atau menerima elektron, sehingga menjadi bermuatan positif, kation, atau negatif anion. Ketika diberikan beda potensial atau tegangan, ion-ion positif akan bergerak menuju kutub negatif, sedangkan ion-ion negatif akan bergerak menuju kutub positif. Pergerakan ion-ion inilah yang membentuk arus listrik. Ada larutan elektrolit kuat, yang zat terlarutnya semua terurai atau terdisosiasi menjadi ion. Sedang larutan elektrolit lemah, tidak semua bagian zat terlarutnya terurai. Derajat disosiasinya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Untuk elektrolit kuat, derajat disosiasinya sama dengan 1. Apa itu derajat disosiasi? Chemi lovers ada yang tahu? Jika tahu, silahkan berbagi pengetahuan di kolom komentar. Seperti semua jenis larutan, larutan elektrolit juga memiliki sifat koligatif. Karena mengandung ion, maka jumlah ion mempengaruhi sifat koligatifnya. Semakin banyak jumlah ionnya, maka sifat koligatifnya semakin besar. Secara matematis, besarnya pengaruh jumlah ion dirumuskan oleh Van Hoff sebagai berikut. E disebut sebagai faktor Van Hoff, yang digunakan sebagai faktor pengalih dari nilai sifat koligatif larutan. Supaya lebih jelas, mari simak pengaplikasiannya dalam soal. Perhatikan pembahasan soal-soal berikut ini. Tentukan penurunan tekanan uap larutan yang dibuat dengan melarutkan 58,5 gram NaCl ke dalam 180 gram air bila tekanan pelarut 2,5 atmosfer. Mari kita selesaikan soal ini. Karena ini larutan elektrolit, maka kita tentukan nilai faktor Van Hoff-nya. Selanjutnya kita tentukan mol zat terlarut dan mol pelarutnya. Kemudian kita tentukan fraksi mol zat terlarut. Hasil semua perhitungan itu, kita masukkan ke rumus penurunan tekanan uap. Kesimpulannya, penurunan tekanan uap larutan adalah 0,455 atmosfer. Selanjutnya, kenaikan titik didih larutan elektrolit. Perhatikan pembahasan soal berikut ini. Di dalam 500 gram air dilarutkan 111 gram Ca2. Jika Kb air sama dengan 0,52, tentukan kenaikan titik didih larutan tersebut. Mari kita selesaikan soal ini. Ditentukan faktor Van Hoff terlebih dahulu. Lanjut dengan menentukan mol zat terlarut. Setelah mol zat terlarut diketahui, maka ditentukan molalitas larutan. Selanjutnya ditentukan delta Tb-nya. Kenaikan titik didih larutan itu adalah 3,12 derajat Celcius. Selanjutnya pembahasan soal tentang penurunan titik beku larutan elektrolit. Perhatikan yang berikut ini. Ke dalam 500 gram air dilarutkan 13,35 gram aluminium klorida. Jika Kf air sama dengan 1,86 dan nilai alfa sama dengan 0,8, tentukan penurunan titik beku larutan tersebut. Mari kita selesaikan soal ini. Langkah pertama kita tentukan faktor Van Hoff terlebih dahulu. Ingat nilai alfa adalah 0,8. Lanjut dengan menentukan mol zat terlarut.
molalitas larutan ditentukan. Terakhir, tentukan nilai delta TF. Jadi delta TF larutan adalah 0,6324 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah tekanan osmosis larutan elektrolit. Perhatikan pembahasan soal berikut. 6 gram asam asetat dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml pada suhu larutan 27 derajat Celcius. Jika R sama dengan 0,082 maka hitung tekanan osmosis larutan tersebut. Diketahui alfa asam asetat sama dengan 0,4. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah merubah satuan suhu menjadi derajat Celcius menjadi derajat Kelvin. Dilanjutkan dengan menentukan faktor Van Hoff. Lanjut ke penentuan mol zat terlarut. Kemudian molaritas larutan ditentukan. Dan yang terakhir, ditentukan tekanan osmosisnya. Jadi tekanan osmosis larutan cuka itu adalah mendekati 5,74 atmosfer. Dari pembahasan soal yang telah kita pelajari, kita tahu bahwa pada konsentrasi yang sama, larutan elektrolit memiliki sifat koligatif yang lebih kuat dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Artinya pada konsentrasi yang sama, larutan elektrolit memiliki tekanan uap yang lebih rendah, titik didih yang lebih tinggi, dan seterusnya. Karena faktor Van Hoff, kita telah sampai di penghujung video ini. Hal yang harus diperhatikan dalam menentukan nilai sifat koligatif larutan elektrolit adalah penentuan faktor Van Hoff. Ingat, jika larutannya adalah elektrolit kuat, maka nilai alfa adalah 1. Jika lemah atau diketahui nilai alfanya, Anda harus teliti untuk menghitungnya. Semoga bermanfaat.